Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kepada aku ucapkan selamat datang kepada semua orang yang nonton video ini, terutama buat Kak Nata selaku PJ Praktikum Gelombang aku. Pada video kali ini aku akan membuat video olah data Excel sebagai syarat pemenuhan tugas video H+3 dari Praktikum Gelombang part 1 yaitu teori teori gelombang stok dan teori gelombang noidal. Sebelumnya aku meminta maaf pada Kak Nata apabila nanti di dalam video ini aku banyak ngomel sendiri atau mungkin tiba-tiba rumusku salah terus aku benerinnya agak lama atau segala kejadian yang ada di dalam video ini nantinya aku minta maaf banget kepada Kak Nata. Oke, yang kita langsung lanjut aja ke Noidal. Di sini aku bakal olah data satu atau sheet satu. Langkah pertama yang kita lakuin adalah tulis name. Nah, eh oke. Dan di sini aku bakal masukin 0, ditambahin 3 name terakhir aku. Jadi 0, kemudian 3 name terakhir aku itu kan 001. Jadi aku tulis 001. Eh, kok si datanya hilang? Aduh, sebentar ya, Kak. Oke. Maaf Kak, tadi si datanya ikutan ke delete waktu aku meniris semua datanya. Oke, jadi kita langsung masuk ke step pertama yaitu menambahkan data dengan name. Jadi ini ada data yang udah diberikan sama asisten ditambah dengan name. Name-nya dikunci, nanti oke aja. Sulit banget sih. Nah, ini di drag ke bawah. Nah, kalau sudah kita bakal hitung ke H per D. H per D ini sesuai yang udah didapetin, yaitu H yang udah ditambah dengan name, kemudian per D. Ini lanjut ke T dalam dikali G per D pangkat 0,5. Rumusnya itu SQRT G per D dikali T. Oke. Kalau sudah buat ini dikonekin aja. Nah, kemudian ini kan aku dapat nilai 19,92. Nah, 19,92 itu apabila dilihat di tabel di gambar di gambar 2,15 atau 2,15 itu kan berada di antara 10 sama 20. Berarti nanti di grafik yang sudah aku bikin tuh aku bakal nitikin di antara 10 sama 20 gitu. Kita lanjut. Nah, buat batas bawah itu aku bakal diisi dengan Oke, jadi untuk batas bawahnya itu diisi 10 karena 19 itu di antara 10 sama 20 dan batas atasnya diisi 20. Kemudian untuk panjangnya ini yang 0 yang 10 diisi 0 aja. Kemudian yang 20 itu jarak antara sini. Nah ya, yang ini panjang si 20 itu dihitung dari jarak si 10 ke 20. Jadi tadi aku sudah hitung dan aku ketemu 1,5. Ini 1,5. Kalau sudah kita lakukan interpolasi seperti biasa sama dengan X ya benar X ditambah dalam kurung ini dikurang ini kurung tutup dibagi kurung buka ini dikurang ini kurung tutup 2 kali dikali dalam kurung buka ini dikurang kali ini. Nah, ini di sini aku dapat nilai 1,488. Nah, 1,488 ini bakal aku hitung dari jarak si apa ini? Nilai titik bawah dan titik atas. Jadi kira-kira itu 0,488 kan ada di daerah sini. Nah, nanti ini aku bakal tarik ke atas sini juga. Aduh, kok menjauh.
ke atas sini sampai ke sini. Nah, terus tadi kan aku dapat nilai H per D itu sebesar 0,36. Nah, 0,36 itu kan di hampir mendekati 0,40. Nah, berarti nanti garisnya itu, garis yang aku bikin di bawah tadi ini akan aku tarik sampai dia ketemu sama garis 0,40. Nah, kira-kira di sini. Aku juga akan lakuin hal yang sama di kertas grafik yang sudah aku print. Oke, selanjutnya. eh Bentar, Kak. Lupa lagi. Oke, jadi untuk mengerjakan step selanjutnya itu kita bakal ke interpolasi grafik satu. Interpolasi grafik satu itu kan tadi aku udah tarik garis di sini. Nah, terus aku juga akan tarik garis di tidur kayak begini. Nah, untuk panjang yang pertama tuh kita isi 0. Nah, untuk panjang yang kedua itu dihitung dari batas bawah ke titik yang aku udah bikin. Tadi aku nemu itu berapa nih? Sebesar 2,2. Itu saja 2,2. Terus untuk batas atasnya itu dihitung dari batas bawah sampai mentok ke batas atas atau di sini. Dan aku ketemu 4,4 cm. Kemudian untuk batas bawahnya kita masukin rumus aja di 1 min dalam kurung dalam kurung 10 pangkat min 1 min 10 min 1 kenapa min 10 sih? Kemudian untuk batas atasnya kita masukin rumus 1 min untuk 10. Nah, kalau ini baru pangkat min 10. Kalau sudah ini diinterpolasi seperti biasa interpolasinya yaitu 0,9 dikurangi ini ditambah kurung kedua kali ini dikurang ini kurung tutup dibagi ini dikurang ini kurung tutup 2 kali dikali dengan ini kurang ini. Oke, sudah dapat. Terus buat selanjutnya ini di connect aja. Oke. Oke, selanjutnya kita bakal interpolasi ke grafik 2 dengan menggunakan grafik 2. Bukan begini. Nah, dengan menggunakan grafik 2 atau ke gambar 2.16. Jadi kan untuk batas bawah di uh, gambar 2.15 aku itu batas bawahnya dia 1 min 10 pangkat min 1. Berarti di sini aku juga bakal pakai 1, min 10 pangkat min 1. Nah, ini untuk panjangnya diisi 0 aja. Yang di batas bawah, kemudian batas atas itu aku sudah ngitung, aku dapatnya sebesar 4,3. Dan ini diinterpolasi seperti yang sudah-sudah. Di kurung tutupnya 2 kali. Nah, ini ketemu sebesar 2,15 cm. Jadi dari batas bawahku ini sampai ke batas atas. Dari batas bawah aku bakal hitung sepanjang 2,15 cm atau 2,1 atau 2,2. Oke, Kak, jadi setelah aku bikin si berapa tadi? Si 2,1 cm ini aku dapat kira-kira ada di sini.
Nah, di sini nih kan ditarik garis ke sini, hmm, kemudian dia turun ke sini. Nah, setelah beberapa perhitungan yang aku lakukan, jadi panjangnya itu, apa ya? Jadi ini diisi 0. Terus selanjutnya diisi 0,6. Kenapa 0,6? Karena tadi dari 100 ke 1000, terus maksudnya 100 ke titik yang aku punya ini itu jaraknya 0,6. Kemudian untuk batas atasnya itu 4,1. Kenapa 4,1? Karena dari 100 ke 1000 itu jaraknya 4,1. Untuk batas bawahnya kita isi 100, batas atasnya kita isi 1000. Lalu kita interpolasi. Benar. Ini. Dikali kurang. Oke, setelah mendapatkan nilai ini, kita akan lanjut ke step selanjutnya. Cuman aku izin untuk lihat step selanjutnya dulu ya, Kak. Ya, selanjutnya kita bakal ngitung L dengan rumus SQRT kurung buka nilai interpolasi, kemudian dikali kurung buka lagi D, D yang telah ditambahkan dengan NIM dipangkat 3 kurung tutup kemudian dibagi dengan H. Oke. Oke, maaf Kak, ada kesalahan. Jadi tadi harusnya aku ngitung C dulu, di mana rumusnya itu L per mana? T. Oke. Selanjutnya kita baru ngitung ke interpolasi grafik 3. Nah, ini tadi kan sudah dikonekin dan sekarang kita pakai ke tabel yang 2.17. Karena si 231 atau angka yang aku dapetin ini itu kan kalau di grafik sini itu di antara 100 dan 500. Berarti untuk batas bawahnya aku tulis 100, sedangkan untuk batas atasnya aku tulis 500. Nah, untuk panjangnya yang bawah kita tulis 0 dan untuk yang atas setelah aku hitung aku dapatnya 2,6 cm. Ya, benar. Kemudian diinterpolasi. Hmm, per min ini kurang lebih 2 kali. Oke, sudah dapat sebesar 0,856 cm. Jadi nanti si 0,85 cm ini bakal aku hitung atau aku tarik garis di tabel yang 2.17 yang udah aku grafik 2.17 yang udah aku print. Nih. Ya, setelah aku hitung dan tarik garis di tabel, jadi tadi aku kan dapat sekitar 0,8. 0,8 itu ada sekitar di sini. Dan kalau ditarik garis ke atas, nanti dia ketemunya bakal di sini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan untuk membuat interpolasi grafik 3, itu untuk batas bawahnya kita isi 0. Kemudian buat nilai tengah, itu jarak antara 0,8 ke garis yang aku bikin tadi. Jaraknya itu ada sekitar 0,3 cm. Kemudian jarak antara untuk batas atas itu jarak antara 0,8 dan 0,85.
itu jaraknya 1 cm, terus aja. Terus ini karena batas bawahnya jadi 0,80 ya, terus batas atasnya 0,85, itu tulis aja. Kemudian kita lakukan interpolasi lagi. Interpolasi. Hmm, hmm, hmm. Salah. Di ya ampun. Eh, ngetok sendiri. Yang bener aja ya. Nah, oke. Hasil interpolasinya sudah jadi. Oke, kita masuk ke langkah terakhir yaitu ngitung YC dan YT. Jadi buat YC sendiri itu rumusnya ada hasil dari interpolasi grafik 3 yang terakhir tadi, kemudian dikalikan dengan H plus NIM, dikurung tutup, dan di plus D. Kemudian untuk YT, rumusnya itu hasil interpolasi, ini kurung bukanya 2, terus hasil interpolasi grafik 3 yang terakhir tadi, di min 1, kurung tutup, dikali H, terus plus D. Ini di sini setelah dikali H kita tutup. Nah, oke. Ini sudah jadi. Dan kemudian tinggal kita konekin ke hasil perhitungan. Ini belum aku hapus hasil perhitungan yang tadi, tapi kita cek. Oke, ini aku hapus terus aku konekin ulang aja. Buat H per D kita konekin juga ke H per D. Kemudian yang ini T kali G per D juga kita konekin. Dan untuk K kuadrat, K kuadrat ini aja. Dan untuk L kuadrat H per D pangkat 3 ini. Dan untuk L C YC dan YT. YC dan YT. Oke, sekarang kita lanjut ke data 2 aja karena aku sedang bahagia hari ini Kak Ayu. Jadi dihitung aja sekalian. Sama, kita langsung tulis saja 0,001. Kemudian data plus NIM itu juga sama, data ditambahkan dengan NIM-nya dikunci. Kemudian di drag dengan H per D. Terus kita ngitungnya ini S QRT G gimana G per D kurung tutup dikali T ya. Oke, kalau sudah ini dikonekin ke ini, kemudian kembali ke grafik yang 2.15, dia kan 18 itu juga sama di antara 10 sama 20. Jadi kita isi 10 dan 20, panjang 10 kita isi 0, panjang yang 20 1,5 dan kita interpolasi ini min ini untuk dibagi ini min ini untuk 2 kali dikali kurung ke
Oke, udah dapat hasilnya 1,31. Dan kalau di grafik dicari, oke Kak, aku cari dan hitung dulu di grafik yang udah aku print. Oke Kak, setelah aku hitung untuk panjangnya kita isi 0, dan buat nilai tengah tuh 2,1. Iya benar 2,1, kemudian yang bawah itu 4,4 jaraknya untuk batas atasnya. Kemudian untuk K kuadrat, kita masukin rumus 1 min 10 pangkat min 10. Ya, oh min 1 dulu. Kemudian yang bawah kita masukin 1 min 10 pangkat min 10. Maksudnya kita lakukan interpolasi. Kurang. Oke, kalau sudah kita dapetin 0,94. Ini kita konekin aja ke ini. Karena kita sudah masuk ke seperti judulnya interpolasi grafik 2, kita juga bakal masuk ke grafik 2 atau grafik 2.16. Oke, untuk grafik 2.16 ini aku hitung dulu ya Kak untuk di grafik. Oke, setelah aku melakukan perhitungan, sebentar. Oke, jadi ini diisi 0. Kemudian untuk batas atasnya itu kan jarak dari batas bawah di grafik yang bagian ini sampai bagian ini. Sama seperti tadi ternyata dia tuh jaraknya 4,3. Kemudian untuk interpolasi kita lakukan lagi. Untuk 2 kali. Oke, kalau sudah ini kan dia ada sekitar 2 cm atau 2,1 cm. Nah, aku juga bakal masukin lagi dia ke sini. Nah, tunggu sebentar ya, Kak. Oke, setelah aku hitung, jadi kan kita bisa masuk ke interpolasi grafik 2, Kak. Jadi, untuk batas bawahnya kita isi 0, untuk nilai tengah kita isi 0,4, dan nilai batas atasnya itu 4,1. Untuk ini kita isi di 100, kemudian yang batas atasnya itu 1000. Dan kita interpolasi aja. Aku izin copy rumus interpolasinya aja ya Kak Hinam. Oke, kalau sudah kita ngitung L. Jadi rumus dari L itu sama dengan SQRT, terus hasil interpolasi dari grafik 2 dikali dengan D, kemudian dia dipangkatkan 3, kurung tutup dibagi H. Nah, setelah itu kita bakal ngitung buat uji hasil atau
dengan cara D dibagi L. Kemudian untuk yang ini kita konekin ke ini. Oke, selanjutnya kita ke bagian sini. Ini di connect aja deh. Terus kita masuk ke grafik 3 atau grafik 2.17. Nah, karena 187 itu di antara 100 sama 500, jadi aku izin hitung dulu. Oke, jadi ini karena dia si 187 itu ada di antara 100 dan 500 di grafiknya, jadi kita isi untuk batas bawah itu 100 dan batas atasnya 500. Untuk panjang batas bawah kita isi 0 dan panjang si batas atas itu ada di 2,6 cm. Dan kita bisa lakuin interpolasi. Nah, kalau dia ini kan ketemu sekitar 0,6 cm. Nah, aku bakal hitung 0,6 cm itu dari 100 ke kanan sebesar 0,6 cm. Ya, setelah aku hitung itu 0,6 cm jatuhnya pas di garis yang ini. Nah, kalau dia ditarik ke atas, nah ini kalau ditarik ke atas itu dia bakal jatuhnya di sini. Terus kalau ini ditarik garis lagi nih, dia bakal bertempat di sini kan Kak. Setelah aku hitung itu dia untuk nilai tengah didapetin 0,1. Untuk panjangnya kita 0, kemudian batas atasnya itu dapat 1 cm. Batas bawah dari YC dan YT itu 0,80 dan batas atasnya 0,85. Ini bisa kita interpolasi dan langsung di copy aja. Oke. Ya, sekarang kita bakal ngitung ke C. Jadi rumus dari si C itu kan L per T. Nah, setelah itu kita bakal ngitung si YC dengan rumus sama dengan hasil interpolasi di grafik 3 yang terakhir dikali dengan H, kemudian ditambah dengan D. Terus yang YT itu kurung buka 2 kali dulu, hasil interpolasi grafik akhir, min 1, kurung tutup, dikali H, di kurung tutup dan di plus D. Oke, karena nilainya sudah semua, kita konekin juga untuk ininya. K kuadrat L kemudian C Y C dan Y T. Oke, oke untuk pengolahan data yang kroidal sampai sini dulu Kak. Untuk data 3 nanti aku olah secara mandiri dan selanjutnya kita bakal lanjut ke pengolahan data stok di video yang berbeda. Oke, sekarang kita lanjut ke si teori stok. Nah, karena tadi kan aku ngerjain dari sheet 1, kedua, ketiga ya Kak buat si kroidal. Nah, untuk si stok ini kita bikin beda. Dikerjain dulu aja dari data 3 ya, siapa tahu moodnya juga bisa baik nih. Oke, yang pertama tulis 0, terus 36 akhir. Terus untuk yang data plus name ini sama aja nih. Ini plus. Bukan. Ya bisa sih. Plus name. Plus data. Tapi karena tadi aku mencet name-nya dulu, jadi yang di depan yang dikunci. Nah,
Oke, selanjutnya kita ngitung D per L. Dengan yang udah ditambahin dengan NIM, kemudian per L. Nah, terus karena kita udah ngitung D per L, sekarang kita interpolasi untuk mencari langkah-langkah berikutnya. Di sini interpolasinya ada si cos 2pi D per L, sin 2pi D per L, cos 4 pi D per L, tan 2 pi D per L, dan sin H 4 pi D per L. Nah, ini kita cari di buku SPM. Nah, karena ini D per L, berarti kita cari di kolom D per L. Kemudian yaitu 0,8. 0,836 ini 32. Oke, berarti kita bisa pakai yang ini ya Kak, di baris ketiga, terus urutan pertama ya. Di zoom aja please. Nah, oke, kan ini berarti bisa ya, kan ini 0,8329 ini 0,8336. Berarti yang ini kita batas bawahnya kita pakai 0,8329. Dan untuk batas atasnya kita pakai 0,844. Nah, 442. Oke. Terus kita mulai isi. Kita isi dulu dari yang paling sini, yang paling kiri. Dia ada di tan pencet apalah. Ada di tan 2pi D per L. Aduh, yang mana ya? Oh, untuk batas bawah tan 2pi D per L tuh 0,4802. Batas atasnya 0,4857. Kemudian sin 2 D per L 0,5475. Batas atasnya 0,5556. Kok 02? Oke, selanjutnya ada cos. Itu dia 1,1401 untuk batas bawah, dan batas atasnya 1,1440. Oke, ini nolnya hilang karena dia pasti hilang, ya enggak sih? Mana? Oke, terus selanjutnya lanjut ke 4 pi D per L. Kita mulai dari cos dulu. Yang cos itu ada 1,0600. Salah. Yang cos itu ada 1,600 untuk batas bawah, dan batas atas 1,617. Kemudian untuk yang sin itu ada 1,248 batas bawah, dan batas atasnya 1,271. Oke, selanjutnya interpolasinya oke. Bentar. Mari kita coba. Ini plus ini dikunci, min ini dikunci, dibagi ini dikunci, min ini dikunci. Gimana sih? Ini dikunci untuk kurung 2 kali dikali dalam kurung ini min ini. Harusnya sih interpolasinya konsepnya begini nggak sih? Apakah benar?
Oke, benar. Oke, lalu kita ke menghitung C. C itu rumusnya ada SQRT kurung buka 2 kali, kemudian G dikali dengan ini L untuk yang data plus NIM dibagi dalam kurung 2 dikali P kurung buka kurung tutup 2 kali dan dikali dengan ini nilai interpolasi dari tan 2 pi per L. Kenapa lagi kamu yang Oke, selanjutnya ngitung T ya. T itu rumusnya L mana L ku per C. Oke, setelah kita menghitung kecepatan rambat dan periode gelombang, sekarang kita bakal ngitung elevasi di orde 1 dan orde 2. Buat di orde 1 rumusnya itu sama dengan terus C7 atau H terus dia tuh terus dia dikunci dibagi 2 tapi ini di dalam kurung dulu ya. Excel kamu nih kayak anak kecil ya. Nah, terus dikali dengan cos radians di oke. Lalu B28. Mana B28 ku? Oke. Terus dikurung tutup 2 kali. Oke. Kemudian ini di drag ke kanan aja. Ini untuk yang orde 1. Selanjutnya untuk orde 2 mari kita lanjut. Untuk orde 2 rumusnya sama dengan B29 atau yang nilai dari orde 1 di min 90 derajat ditambah kurung buka 2 kali pi kurung buka kurung tutup kemudian dikali dengan kurung buka si H, terus hanya itu dikunci dipangkat 2 kurung tutup 2 kali per kurung buka 8 dikali sama L nya juga dikunci kurung tutup 2 kali dikali B23 atau ini hasil dari cos 2 pi per L dikunci juga dibagi kurung buka ini si H bukan C23 ini hasil dari sin 2 pi per L dikunci dipangkat 3 kurung tutup 2 kali dikali 2 plus D23 atau hasil dari cos 4 pi per L dikunci kurung tutup kemudian dikali dengan cos radians 2 dikali ini si sudutnya kurung tutup 2 kali. Oke, semoga tidak salah. Nah, terus ini kita untuk drag ke kanan aja. Oke, lalu kita bakal ngitung si Zmax. Jadi buat Zmax ini rumusnya max terus
ini semua yang ada di order 1 ini diblok aja. Terus langsung di enter. Terus kita hitung ZD per L. Rumusnya dalam kurung Z kemudian ditambah D yang udah ditambah dengan min kurung tutup per L. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan interpolasi. Ini di connect aja, terus buka ke buku SPM. Mana SPM kok? Oke, ini kan D per L. D per L nya aku 0,85. Aduh, melek ya, untuk banget. 0,8541. Nah, bisa pakai yang ini. D per L kan ini ya. Mana tadi? Ini. Untuk batas bawahnya kita bisa pakai 0,8442. Untuk batas atasnya 0,8553. Ya kan? Ya, benar. Terus di sini ada cos 2pi ZD per L itu nilainya sama kayak cos 2pi D per L. Nanti kita tinggal masukin aja. Untuk batas atasnya itu 1,1440, batas bawahnya 1,1479. Nah, terus kita interpolasi apa sih? Ini plus ini min ini dibagi ini min apa ya, ini dikali nah, oke, setelah interpolasi dilakukan kita bakal ngitung UC dan rumusnya itu kurung buka 2 kali P kurung buka kurung tutup dikali dengan C7 kurung tutup dibagi B17 kurung tutup dikali buka B39 dibagi C23 kurung tutup dikali cos radians. Kemudian kita pilih yang C28 tutup 2 kali. Selanjutnya kita bakal ngitung di lembah. Pada periode yang di lembah ini kan dia min, berarti kita masukin rumusnya min. Kemudian semua kolomnya ini diblok. Nggak mau sih. Oke, kita enter aja. Terus rumusnya untuk yang Z D plus D itu sama Z plus D dibagi L. Nah, kalau sudah, ini interpolasinya di connect. Terus cari ke buku SPM. Ini kan mana sih? 0, berarti untuk batas atasnya itu 0, ngelek ya ampun, 0, berapa? 0,8100 ini.
terus batas bawahnya 0,8 8 kok di situ 8215. Oke, terus kita interpolasi di copy aja sampai kok 0? Hah? Yang beneran ya pasti 0 dong. Gimana mau enggak 0, orang itunya belum ditulis. Aduh Kak Nata, maaf banget Kak, ya ampun, malu banget nih. Nggak apa-apa deh, udahlah ini di copy dulu aja. Nggak bisa, ya udah tulis manual 1,1, jadi batas bawahnya 1,1324, terus batas atasnya 1,1362, terus ini di copy, ini di paste. Aduh, gimana sih? Oke, terus kita bakal ngitung si UT. Oke, untuk UT, aduh, untuk UT itu rumusnya hampir sama, cuman bedanya dia elevasinya minimum. Kita langsung masukin aja, jadi kurung buka 2 kali P kurung buka kurung tutup dibagi si C7 atau si apa ini H, kemudian kurung tutup dibagi kurung buka dari si B17 kurung tutup dikali kurung buka 39 dibagi C23 23 kurung tutup dikali cos radians, terus pada waktu elevasinya minimum dia bisa di 180 atau di aku cuma 180 doang, ya udah kita pilih 180 terus kurung tutup 2 kali. Oke, untuk perhitungan periode 1 di puncak lembah terus kecepatan orde 1 juga sudah. Sekarang kita akan lanjut ke periode orde 2. Oke, jadi aku bakal lanjut Kak. Tadi kan terakhir aku ngitung yang profil orde 1. Nah, sekarang aku bakal ngitung profil orde 2. Buat rumusnya itu kurang lebih sama, cuman nanti bakal pakainya di elevasi orde 2. Jadi ini buat ngitung max. Kita tulis max, terus kurung buka, terus kita blok semua yang elevasi orde 2. Terus buat Z plus D per L, Z-nya kita pakai yang ini. Terkalian plus D kurung tutup dibagi dengan L. Nah, untuk yang min sama, kita tulis min, kemudian elevasi orde 2 kita blok, kemudian kita oke. Untuk yang Z plus D-nya sama juga, ini Z, kemudian plus D kurung tutup per L. Oke. Nah, sekarang kita bakal interpolasi. Ini dikonekin aja. Ya nggak ya? Iya harusnya. Iya. Oh iya benar. Terus kita cari apa ini ya ampun, interpolasi di buku SPM. Ya ampun, apalah. Untuk D per L 0,66 0,866 866 kan di sini, cuman ini 8664
Ini 8667, berarti kita pakainya sama nggak sih? Ya, ini 0,8664 untuk batas bawah, dan untuk batas atas 88774. Nah, ini kan cos 4 pi z apa z plus d per L. Nah, ini kita juga bakal cari karena tadi ini cos 4pi, kita juga bakal cari interpolasinya di cos 4pi. Ini kan di paling bawah. Oke, jadi ini untuk batas bawahnya 1,654 dan batas atasnya kenapa ke situ? 1,672. Oke, kalau udah interpolasinya kita copy aja supaya cepat hihi. Nah, terus buat ngitung yang interpolasi yang lembah juga, kita hitung dulu aja interpolasinya yang aku bisa. Ini 0,823. 8 berarti di sini ya. Untuk batas bawah dia dapat 0,8215, dan untuk ini kipas anginnya kenapa sih? Maaf Kak. Ini 0, untuk batas atasnya 0, sebentar. Aku baru sadar. Interpolasinya bukan ini nggak sih? Iya loh, bukan ini. Gimana sih? Oh iya. Aduh, maaf Kak. Aku salah baca. Jadi interpolasinya itu bukan ini. Ini di bawah interpolasinya, astaga. Aku izin minum ya Kak. Bentar. 0,8 kan, ya ampun. Nah ini loh, D per L kan. Bentar. Ya udahlah, kita percaya aja. Kan ini. Nah, harusnya masuknya interpolasinya yang ini. Kenapa interpolasinya yang tadi? Bukan cuy. Apalah. Gak ngantuk kah? Nah, harusnya interpolasinya ini gini Kak. Astaga, maaf banget Kak, aku baru sadar. Untung sadar. Nah, kalau kayak gini ini interpolasi gue salah dong. Nanti gue benerin deh. Oke. Ini kan 0,82, berarti di sini 0,8201. Sini 0,8301. Ini di copy. Lah, orang belum diisi, ya 0. Please ya, please. Otakku tolong bekerja. Kalau kayak gini, aduh Kak, maaf banget Kak Lata, bener. Aku ternyata mengulang. Ini di sini baris terakhir yang kedua. Apa ini nggak ketok aku? Mana sih? Ini 600 B.
24. Bener nggak ya? Ini kalau salah gimana dong? Nggak apa-apa deh. Iya, aku kok ngomel-ngomel sendiri, aduh. Ya Tuhan, mata dipakai yang bener, Michelle. Apa sih ini nggak kelihatan? Oke. Nah, oke, semoga kamu bener ya, Puncak. Kemudian buat yang ini kan 281. Weng ini ya. 14 940 sama 19 17 340. Oke, ini ada di antara. Oke, terus sekarang aku mau benerin buat interpolasi yang order 1 85 nggak sih? 84 nggak sih? Kok apalah 85 ya 85 dong bawahnya. Aduh kak maaf banget kak kalau aku ngomel-ngomel sendiri, emang ini kebiasaanku kalau ngerjain tugas. Terus interpolasinya 2170 780 90. Oke, terus buat yang ini, aduh maaf kak kalau ini rambutku kenapa ya, kena kipas angin ini. 818 ini berarti 0,8101 terus 0,8201. terus untuk si interpolasi yang ini nilai yang ini 8 10 13 108 sama 14 9 kosong. Oke, baiklah, sudah. Oke kak, sekarang aku bakal ngitung di UC2 sama UT2. Sebelumnya aku izin lihat tutor ya kak, karena aku nggak hafal rumusnya. Tapi bisa di copy nggak sih? Coba ya, kita copy. Nggak bisa, nggak usah ngide. Oke, bentar ya kak. Oke, jadi rumusnya adalah sama dengan P43 ditambah 3/4 dikali kurung buka berapa kali? 3 kali P dikali C7 per C9 dipangkat 2 dikali pangkat 2 dikali B16 dikali B53 dikali dibagi C23 pangkat 4
kurung tutup 2 kali dikali cos radians 2 kali C28. Oke. Tapi kok besar banget ya? Aduh kak, benar ya. Aku nggak yakin ya sama hasilku. Kayak interpolasi tah. Tapi hasilnya kok gede banget ya? Aduh, udah deh. Aduh, semoga benar sih. Oke, sekarang aku bakal lanjut ngitung ke UT2. Oke, jadi untuk si UT ini, UT2 rumusnya kita masukin E43 kurung buka ditambah dulu kurung buka 3/4 dikali kurung buka 3 kali pi dikali C7 per C9 pangkat 2 kali B16 dikali E53 per C23 pangkat 4 kurung tutup 2 kali dikali cos radians 2 dikali E28. Kenapa lagi dia? Kenapa sih? Sebentar ya Kak Nata, agak lama sedikit. Aku mau, ini kenapa nggak mau di-enter ya? Jeng. Wow. Oke Kak, sekarang si profil order 1 sama order 2 udah selesai. Sekarang aku bakal lanjut ngitung kecepatan transfer massa. Oke, jadi rumusnya untuk UYC itu sama dengan kurung buka 3 kali pi kurung tutup dikali dengan C7 dibagi C7 terus dikurung tutup dulu dibagi C9 kurung tutup di pangkat 2 kurung tutup dikali B16 dibagi 2 dikali B53 per C ini dikurung buka dulu C23 di pangkat 2 kurung tutup 2 kali. Oke, ini untuk yang UYC. Sekarang aku bakal ngitung yang UYT. Oke, jadi rumus untuk si UYT itu sama dengan
kurung buka 3 kali, pi kurung buka kurung tutup dikali C7 kurung tutup per C9 kurung tutup dipangkat 2 dikali B16 dibagi 2 kurung tutup dikali 53 per C23 dipangkat 2. Oh iya ini. Bener kan? Nah, oke. Jadi untuk kecepatan transfer massa udah aku hitung. Sekarang aku bakal hitung set P1, P2, P total dan si E. Jadi untuk si Z ini bisa langsung dikonekin aja sama yang Z dari si puncak di orde 1. Kemudian buat rumus P1-nya itu sama dengan kurung buka B13 dikali B12 kurung tutup dikali dengan C7 per 2 dikali B39 per B23 dikali cos radians C28 kurung tutup 2 kali min B13 dikali B12 dikali B63. Oke, terus untuk yang rumus P2 ya ampun banyak banget ya. Ya ampun bacanya gimana? Oke. Jadi untuk P2 agak panjang ya kak. Semoga nggak error. Kurang buka. Aduh nggak ada tenaga aku. Kak, aku izin buat nggak ngomongin rumus P2 ini. Tapi mungkin aku bakal tetap usahain buat ngomong sepatah dua patah. B13 B12 C7 angka 2 C9 dikali aduh lapar kurang buka 2 kali enggak sih rambutku kayak orang penyakitan C23 kurang tutup 2 kali min 1/3 1/3 diapain sampai mana aku 1/3 kurangnya tutupnya 2 kali terus dikali cos radians 2 dikali C28 kurung tutup 1, 2, 3 min kurung ke 1, 2 1/8 dikali B13 min kok min B13 kali B12
dikali PI. Kurang buka berapa kali? 2 kali. Rambut kenapa sih ini? Dikali lagi C7 pangkat 2 kurung tutup 2 kali bagi C9 kurung tutup dikali 23 per C23 pangkat 2 kurung tutup 2 kali dikali B 53 min 1. Puji Tuhan selesai. Oke Kak, selanjutnya menghitung P total kok cepet banget. Rumusnya tinggal P1 ditambah mana umum P1 tambah P2. Terakhir ngitung energi dengan rumus sama dengan P13 dikali P12 dikali C7 pangkat 2 kali C9 tutup dibagi 8. Nah, untuk data 3 sudah aku lengkapin semua kan, dan sekarang bakal bikin grafik. Sebentar, semoga grafiknya nggak anomali. Oke, untuk langkah selanjutnya mending aku input data dulu aja deh Kak, supaya nggak kelamaan ngangong-ngangong juga akunya. Ini D per L untuk C, untuk T, untuk U apa tadi? C1, UT1, UC2, UT2, UYC, UYT, terus P1, P1, P2, kemudian P yang mana ya? Wait. P yang mana? Oh ya ampun, P itu P total. Maaf Kak Nata. Kemudian untuk yang E, terus untuk elevasi ini bisa di copy aja, terus di paste tooling. Nah, oke, selanjutnya kita bakal bikin grafik dari si nilai elevasi. Ini insert buset. Shock berat. Astaga, apa nih? Oh, begini. Kok jelek banget? Oke Kak, ini untuk yang data 3 aku dapat nilai grafiknya kayak gini.
Aku nggak tahu ini benar atau salah. Mungkin abis ini aku bakal mungkin chat kakak karena ini kenapa begini ya. Terus ini namanya aku ganti dulu jadi grafik Airy stocks data 3 namaku. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm. Yang data 1 Airy, yang data 2 stock. Oke, jadi untuk pengolahan data stok di data 3 sudah berhasil dan sudah sampai pembuatan grafik. Oke Kak, dikarenakan waktunya masih banyak juga, jadi aku bakal sekalian ngolah ke data 2 aja. Semoga aku berhasil aja. Oke, yang pertama kan seperti biasa 001 ya. Bisa nggak muncul? Nah, kemudian untuk data plus name, oke, terus untuk D per L. Sebenarnya untuk rumus C sama T ini bisa di copy aja nggak sih? Bentar ya Kak Nata, maaf Kak kalau cara aku curang. Nggak bisa. Ya nggak bisa lah. Aduh, sebentar Kak. Aku mau melihat-lihat SQL. Orang interpolasi dulu ya nggak bisa dong. Aneh. Aduh, please. Oke, ini aku bakal interpolasi dulu Kak. Ini kan D per L. Oke, aku akan memastikan isiku benar. Lah, jangan-jangan yang ini nggak benar dong isinya. Wah, iya ya. Ya, bisa aja karena itu jadinya grafikku begini. Iya gak sih? Aduh Kak Nata Kak, maaf Kak. Aku ngomong-ngomong sendiri aduh. Ini kan harusnya tuh hubungannya B ini toh. Ini. Oke, kencana. Mari kita mengulang interpolasi. Baiklah. Ini cara baca tabel SPM gini gak sih? Lah, aku ngantuk kemarin. Oke Kak, jadi maaf banget Kak. Kayaknya ini aku salah input ya. Salah banget malah. Kenapa bisa begini? Kan ini 0,836. Berarti 836 itu di bawah 8301. Ini 8301. Terus yang ini itu 8400. Nah, otomatis untuk ke kanannya juga berubah semua. Sebentar Kak, aku izin mau buka SPM di device lain aja soalnya kok di sini nggak kelihatan. Oke Kak, jadi tabel SPM-nya udah aku buka ulang di deviceku yang lain. Tapi ini C16 kenapa sampai C29?
Oke, untuk oke udah sama. Nah, sekarang kan tadi di 0,301 buat 2 PJ per L nggak ada ya. Tanhanya 2 PJ per L nya aduh mataku 0,999. Terus untuk 1,000. Nah, untuk tan, nah untuk yang sin 92,04. Habis itu 98,00. Untuk yang kos 92,05 sama 98,01. Terus untuk yang sinnya 17,304, 17,340 sama 19,2. Terus buat yang kos nilai kos sama sin sama untuk yang di sini. Oke. Mari kita lihat. Nah, bener. Tapi kok area hilang? Apalah. Sebentar ya, Kak. Ini kayaknya ini udah benar. Nanti aku bener-bener salah banget di interpolasi. Terus ini kenapa area hilang? Nggak jelas sumpah nih. Please lah kalian. Atau emang begini? Oke, kalau kayaknya untuk yang ini aku lebih percaya yang kali ini Kak, maksudnya grafiknya daripada yang tadi. Cuman tetap nanti aku bakal tanya ke Kanata apakah mungkin kalau misalnya area-nya tuh nggak ada garisnya. Oke. Oke Kak. Setelah aku berkonsultasi dengan teman, ternyata yang untuk data 3 dia emang nggak, yang airnya nggak kelihatan. Oke, udah lanjut aja deh. Aduh, maaf Kak, kebanyakan ini apa namanya? Kebanyakan ngomong. Aduh. Oke, sekarang aku bakal interpolasi yang benar. Maksudnya melakukan step yang benar ya untuk yang di data 2 ini. Aduh, ini kan satu benar ya. Bentar Kak. Satu. Aku nggak mau salah lagi, capek ngubahnya. Mana sih? Oke, satu. Oke, satu. Ini kan untuk batas bawahnya dia 0,9930 dan untuk batas atasnya 0,1003. Oke. Untuk tanahnya itu
0,5538. Terus untuk batas atasnya 0,5582. Terus untuk sin mana sin? Sin itu di 0,6652 sama 0,6729. Terus buat yang cos dia jadi 1,2011 sama 1,2053. Habis itu untuk cos yang 4pi jadi di 1,885 sama 1,906. Terakhir untuk yang sin 1,598 1,622. Oke. Kita kopas aja. Maaf ya Kak, boleh kopas nggak sih? Kalau misal nggak boleh ya udah. Maaf banget Kak. Oke. Lalu menghitung elevasi ini tinggal di copy aja nggak sih? Nilai penunjuk order 1 juga. Terus yang order 1 yang lembah juga di copy. Interpolasinya nyari sendiri. Yang di interpolasi ini bukan yang bawah, bukan yang bawah yang di interpolasi ternyata. Oke. 11 ya. 1101. Ada 1101. Berarti kalau yang ini nggak perlu interpolasi. Soalnya di tabel SPM itu dia udah langsung ada. Bukan. Ngawur. Maaf Kak, salah lihat. Bukan. Iya benar. Jadi kalau di ini kan 10. Oke, jadi ini untuk batas bawah 0,1092. Untuk batas atasnya 0,1101. Benci banget aku sama mulutku. Terus untuk cos itu 0,7411. Terus 0,7486. Ini diinterpolasi aja. Lalu yang ini kan 0,099 sekian ya. 0,9 sekian berarti dia jadi 0,0891 sama di 0,09098. Buat nilai costnya 0,5954 sama 0,6033. Tinggal di copy aja. Ini di copy.
Kenapa div? Pertanyaanku. Hah? Apakah jadi tidak bisa di copy? Ya div lah, ya ampun kayaknya belum kehitung. Gimana sih? Ih, ngitung gak jelas gini. Nah, aduh maaf kak, aku emosi sama diriku sendiri. Ini juga kita copy aja. Aduh, senangnya memakai Excel. Lah, emang ada interpolasi minus? Ada kan? Oke, aku bingung sendiri. Oke, jadi kalau yang ini kan bisa dihitung interpolasinya. Ini jadi 4566. 45 berarti ini di 0,4560, ini di 045 69. Terus buat 4 159,7 sama 159,7 sama 16 berapa? 161,7. Nah, untuk selanjutnya ini kan minus. Wah, gimana caranya ngitung interpolasi minus? Oke, baik Kak. Maaf tadi ada kesalahan di kenapa tadi terakhir aku nyebutin ini interpolasi minus. Itu ternyata aku salah di ngasih kode apa ini notasinya. Jadi jadinya minus dan oke sekarang bakal cari interpolasinya. 0,92. Oke, untuk batas bawah 0,92. Dari teman-teman please. Terus untuk batas atasnya 0,93 111. Oke, WML kejar deadline please. 1,747 terus 1,76. Oke. Ya Tuhan, deg banget. Oke, mari kita pakai cara curang. Bukan. Baiklah. Kenapa minus semua? Oke, ini untuk ini bisa di copy aja langsung. Sebenarnya kelebihan pakai Excel adalah dapat mengcopy, cuman jadinya nggak mudeng deh. Kayak lebih detailnya dia di apa. Oke, setelah ini udah. Terus tadi aku juga, nah, oke Kak, jadi untuk
keseluruhan grafik ini udah masuk di sini, cuman ini belum aku konekin lah, Cak. Wow. Cek mana cek? Cek kan masih jam 10. Kenapa aku ngerjain HP 1 dipotong-potong, please. Ngeditnya ya Tuhan, lama banget ntar. Oke, Wifi, semoga kamu bersahabat denganku. Iya teh. Kayak what the hell. Terus apa? What the hell. Kayak way semua gitu di akhir-akhir. Di akhir-akhir dulu temu salahnya, ya ampun. Oke, nah, selanjutnya di data 2. Aduh tanganku sakit. Uji. Apa ini uji tua ya Tuhan, ngeredet apalah ngeredet gemetar ya ampun. Semoga semua baik. Gemini, aduh maaf kak, tiba-tiba Gemininya ini bunyi. Oh iya, tiba-tiba kepala pusing. Nah oke, baik. Oke, ini untuk nama ininya bisa diganti aja. Jadi yang ini tuh dia data 1 ya kan. Ini untuk ukurannya kita ganti 11. Terus udah mau mati. Please. Ya Tuhan, semoga tiket-tiketnya cepat. Aduh, apa sih? Kenapa ngeromit di sini ya? Oke baik, sudah terlihat grafik-grafik cantik. Grafiknya cantik. Baiklah. Oke kak, jadi ini penampilan 3 grafik sebagai syarat H+3 juga. Terus buat yang konoidal ini perhitungannya tuh udah semua, cuman belum aku konekin. Tuhan Yesus, kenapa ini bener-bener ya tuh, maaf kak, aduh, gak apa-apa santai. K2 itu mana ya? Oh ini. Terus ini tuh pakai yang ini L C I C. Iya teh. Oke baik kak, jadi semua ketentuan dan persyaratan buat H+3 sudah aku penuhin, yaitu semua data perhitungan di Knoidal udah ke input, dan juga perhitungan di mana ini stok udah ke input beserta dengan grafiknya.
Sekian Kak video dari aku. Mohon maaf banget apabila selama dalam video ini aku banyak ngomel sendiri, aku banyak ngomong hal-hal yang mungkin kurang berkenan buat uh, ada di tugas ini. Maaf juga Kak kalau misal tadi waktu aku ngerjain itu banyak banget salahnya, aku juga nggak teliti waktu interpolasi. Hmm, Pokoknya aku ucapin maaf banget kepada Kak Nata dan terima kasih Kak Nata karena udah mau nonton video ini. Have a nice day Kak.